Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita akan mencoba mengerjakan mengenai soal aplikasi ya. Di sini sebuah bangun berbentuk seperti di bawah ini. Bangun tersebut kemudian dibagi menjadi 4 bangunan yang kongruen. Nah, permasalahannya adalah bangunnya bentuknya seperti ini ya. Kita diminta untuk mencari polanya. Pola dari bangun ini. Sebentar, saya geser biar nanti tidak tertutup pada saat kita membahasnya. Nah, pertanyaannya, bangunnya simpel seperti ini ya. Bangunnya berarti tahap 0 ini ada satu bangun dan dia kongruen. Dibuat bentuk letter L seperti ini ya. Nah, kita bisa urutkan. Ini sebenarnya kalau misalkan ada fungsinya ya, kita bangkitkan pakai software ya. Kalau di matematika, departemen matematika ya, fakultas FMIPA itu pakai software namanya Matematica. Nah, itu bisa kita membangkitkan berbagai macam bentuk seperti ini. Cukup bermodal sebuah fungsi, kemudian dibuat iterasi ya. Itu kita bisa melihat literaturnya. Nah, coba yang pertama, buatlah tabel yang merepresentasikan banyaknya bangun yang kongruen di setiap tahap. Pertama, tahap ke 0. Ini nomor 4 ya. Yang A, tahap pertama. Terus banyak bangun. Pada saat 0 itu bangunnya 1. Tahap kedua, tahap 1 itu bangunnya kita hitung aja. 1, 2, 3, 4. 4. Nah, tahap kedua kira-kira berapa? Nah, ini kalau 1 terus jadi 4. Ya kan? Nah, mestinya kan di sini tahap kedua adalah ini nanti jadi 4, ini 4, ini 4, ini 4. Kan gitu? Iya kan? Berarti 4 kali 4 berapa? 16. Tahap ketiga 16 kali 4 lagi 64. Tahap keempat 64 kali 4 lagi 256. Dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau kita diminta untuk membuat model matematikanya ya, mudah saja. Bahwa ini merupakan kelipatan 4. 1 kali 4, 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. 64 kali 4, 256. Ya kan? Berarti merupakan kelipatan 4. Atau kita bisa tuliskan fungsinya sebagai fungsi fx itu sama dengan 4 pangkat x. 4 pangkat 0, 1. 4 pangkat 1, 1. 4 pangkat 2, 16. 4 pangkat 3, 64. 4 pangkat 4, 256. Selesai. Yang C. Pada tahap ke-12 berapa banyak? Berarti tahap ke-12 ya sudah kita bisa masukkan. Karena fx sama dengan 4 pangkat x, maka f12 sama dengan 4 pangkat 12. Ini silakan dievaluasi sendiri ya, pakai kalkulator atau pakai komputer juga tidak masalah. Lanjut untuk yang permasalahan yang ke-5 di sini. Sita menyusun sebuah fraktal seperti gambar di bawah ini. Nah, caranya sama persis seperti yang tadi. Fraktalnya ya. Fraktal kalau ini kan bangun, kalau ini fraktal. Kalau kalian di FMIPA ya, kalian akan menjumpai fungsi Julian atau fungsi Mandelbrot. Itu juga bagus itu. Itu bisa dibuat untuk menjadi batik ya. Batik Mandelbrot. Seperti itu. Nomor 5 di sini, pertama tahapannya sama seperti yang tadi. Tahap, kemudian jumlah segmen baris.
baris ya. Jumlah segmen baris itu adalah pertama, ini tahap 0, hanya 1. Tahap 1 ada, hitung aja, 1, 2, 3, 4. Tahap kedua kita harus menghitung teliti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ternyata. Nah, lagi-lagi ini juga kelipatan berapa? 1 ke 4 kali 4, 4 ke 16 kalikan 4, ya kan? Berarti 3 itu adalah 64, 4 itu adalah 256, dan seterusnya. Berapa banyak segmen garis yang dihasilkan setelah 20 tahap pertama? Nah, berarti kita nyimpulkan dulu bahwa fungsinya sama ya, berupa fx sama dengan 4 pangkat x. Maka pada tahap 20 itu sama dengan x sama dengan 20, sehingga F20 sama dengan 4 pangkat 20. Ya kan? Selesai. Lanjut. Nomor 6 sekarang. Saya naikkan. Sita mengamati bahwa penjualan tas kulit yang diproduksinya mendapatkan hasil penjualan terbesar pada bulan pertama. Produk tersebut diperjualbelikan. Setelah Rini amati penjualan tas miliknya pada bulan kedua sebesar 3/4 dari penjualan tas pada bulan pertama. Demikian pula pada bulan ketiga penjualan tas hanya 3/4 dari bulan kedua. Hal tersebut ternyata berlangsung sampai beberapa bulan kemudian. Nah, ini kata kuncinya, penjualan tas hanya 3/4 dari bulan kedua. Ini juga pada bulan kedua sebesar 3/4 dari penjualan tas pada bulan pertama. Jadi pada dasarnya selalu mengalami penurunan ya penjualannya. Pertanyaannya, jika Rini menjual 500 buah tas kulit pada pada bulan pertama, berapa banyak tas yang terjual pada bulan kedua dan ketiga? Nah, kita bisa hitung. Yang pertama 6A ya. Bulan pertama berarti B1 sama dengan 500. Nah, tentunya B2 atau bulan kedua berarti B2 itu sama dengan 3/4 B1. B2 sama dengan 3/4 B1 nya 500. Ya kan? Sama dengan 375 buah. Lanjut. Berapa banyak tas yang terjual pada bulan kedua dan ketiga? Bulan ketiga B3 sama dengan 3/4 B2. B3 sama dengan 3/4 kali 375, ya kan? Sama dengan 375 itu 281,75. Saya bulatkan 281 buah. Selesai. Yang B sekarang. Berapa prediksi penjualan pada bulan ke-10? Ya sudah, berarti bulan ke-10 berarti kan B10 sama dengan berapa? Ya, 3/4 pangkat 10 kali 500. Ya kan? Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 28,156. Saya dibulatkan berarti 28 buah. Kenapa harus dibulatkan? Kan nggak mungkin tas itu dalam bentuk koma-koma kan? Seperti itu. Kemudian yang C.
Pada bulan keberapakah prediksi penjualan akan kurang dari 10 tas saja? Nah, kurang dari 10 tas saja. Berarti sama saja bahwa fungsinya ya BN ya, karena waktunya N itu sama dengan bulan. Berarti kan otomatis BN itu sama dengan 3/4 pangkat N dikalikan 500. Iya kan? Nah, ini disama dengan kan 10. 3/4 pangkat N sama dengan 10/500. Ya kan? Nah, ini kan sama saja 0,02. Ya enggak? 0,02. Ambil lognya. Saya tulis di sini aja. 3/4 ya. Pangkat N sama dengan 0,02. Ambil lognya kiri kanan. Nah, hanya pindah sini. Ya kan? Berarti sama dengan N kali log 0,75 sama dengan log 0,02. N sama dengan, saya ke ataskan, log 0,02 per log 0,75. Nah, N-nya kita bisa memperoleh 13,59. 13,59. Nah, ini bisa dibulatkan ke atas. Misalkan ke atas kan berarti 14. Atau misalkan saya bulatkan ke bawah berarti 13. Jadi terserah. Jadi setelah 14 bulan atau 13 bulan. Seperti itu jawabannya. Lanjut ke yang nomor ke-7. Nomor ke-7 ya. Wah, ini soal terapan ini. Buku paket itu sebenarnya soalnya lumayan bagus-bagus ya. Nomor berapa ini? Oh, ketutupan ya. Ya, nomor ke-7. Magnitudo atau besar gempa bumi dengan intensitas I biasanya dinyatakan dalam skala Richter dengan rumus. Nah, ini rumusannya, di mana I merupakan intensitas gempa tersebut dan I0 adalah intensitas gempa yang tidak terasa atau boleh dikatakan 0. Gempa Mamuju yang terjadi pada awal tahun 2021 memiliki intensitas gempa hingga 5 juta ya ini ya. 5.011.872 I0. Berapakah magnitudo gempa tersebut dalam skala Richter? Nah, kita bisa hitung bahwa yang A ya, 7A, M, disitu kan dituliskan M, itu sama dengan log I per I0. Nah, padahal I-nya ya, padahal di situ I itu diketahui 5 juta. 0,11872 I0. Seperti ini. Maka kita bisa menulis M sama dengan log 5011872 I0 per I0. Coret-coret ya. Berarti M magnitudonya adalah logaritma 5 kali 0,11,872. Berapa nilai logaritma ini? Nilai logaritma ini adalah hasilnya 6,69 SR. SR itu skala Richter. Ya, skala kekuatan suatu gempa. Kemudian yang B, gempa susulan masih sering terjadi di Mamuju setelah gempa besar tersebut. Jika gempa susulan terjadi dengan magnitudo 5,9 skala Richter, berapakah intensitas gempa tersebut? Nah, berarti dibalik ini, bahwa M-nya sama dengan 5,9 SR. Kan seperti ini. Nah, berarti sama saja bahwa di situ M itu sama dengan log
I per I0 5,9 sama dengan log I per I0. Nah, maka kita bisa menuliskan antilog dari 5,9 itu kan sama dengan 10 pangkat 5,9. Berarti I per I0 itu sama dengan 10 pangkat 5,9. I per I0 sama dengan hasilnya ya 794,328. Nah, berarti I sama dengan 794,328 I0. Nah, jadi intensitas gempanya adalah 794.328 kali dari mula-mula. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk pendalaman soal aplikasi ya tentang eksponen dan juga logaritma. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.